Pemirsa, aksi menggemaskan kembali datang dari Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobi tiba-tiba mendapat salam olahraga saat bertemu dengan kucing selebritas Pororo. Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, mendapat perlakuan tak terduga saat bertemu dengan kucing selebritas Pororo di acara International Pet Expo akhir pekan kemarin. Momen pertemuan kedua kucing populer itu diunggah oleh akun majikan Pororo @cicicania96. Bobi yang penasaran mengendus-endus Pororo. Namun suasana mendadak berubah ketika Pororo yang dikenal kalem tiba-tiba menampar Bobi. Bobi yang kaget hanya mundur perlahan, sementara Cici pemilik Pororo panik sambil berusaha menenangkan Pororo sambil tertawa gugup. Video ini pun viral. Netizen bahkan sampai memuji ketenangan Bobi Kertanegara meski mendapat salam olahraga dadakan. Di acara International Pet Expo, Bobi juga bertemu selebritas kucing lainnya. Bobi terlihat tenang saat bertemu para fans dan berfoto bersama. Interaksi Bobi dengan para fans berbulunya ini pun mengundang reaksi gemas dari netizen. Kehadiran Bobi Kertanegara di International Pet Expo memang menyita perhatian. Seperti pejabat penting, Bobi datang ke acara dengan pengawalan ketat bodyguard. Banyak yang tak sabar melihat dari dekat kegemasan kucing kesayangan Presiden Prabowo ini. Pemirsa, beragam informasi akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Makassar tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya seorang mahasiswa mengalami luka bakar di tubuhnya. Detik-detik pelemparan bom molotov ke kantor Sekretariat Mahasiswa Bone di Kecamatan Rapucini, Makassar terekam kamera pengawas. Dua orang berboncengan sepeda motor melempar bom molotov ke teras kantor, di mana saat itu ada 4 mahasiswa yang sedang berkumpul. Satu mahasiswa terkena ledakan molotov hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar dari leher ke badan. Polsek Rapucini dan Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian. Berdasarkan keterangan polisi, keempat mahasiswa yang berada di teras sedang mengerjakan tugas ketika peristiwa itu terjadi. Jadi pada saat anak-anak mahasiswa di sekretnya lagi mengerjakan PR, duduk-duduk di teras, tiba-tiba datang 2 orang. Orang yang tidak dikenal langsung melempar botol ke dalam teras. Setelah dia melakukan pelemparan botol, langsung kabur. Jadi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan leher sama dada. Polisi masih mengidentifikasi 2 pelaku pelemparan bom molotov tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, mahasiswa dan Bupati Sika terlibat adu mulut di kantor Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, mahasiswa berdemo menuntut Pemkab Sika menambah tenaga dokter anestesi. Niat untuk menyampaikan pendapat justru berujung ribut. Kelompok mahasiswa dari GMNI Sika dan BEM IFT Kalidalero menyampaikan tuntutan mereka di kantor Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak agar pemerintah daerah segera menghadirkan dokter anestesi di Rumah Sakit Daerah TC Hillers Maumere.
Sebagai rumah sakit tipe C, pengunjuk rasa menilai seharusnya memiliki lebih dari 2 dokter anestesi agar bisa maksimal menangani pasien. Namun, adu pendapat tak bisa dihindari saat massa berdialog dengan Bupati Sika Juventus Prima Yoriskago. Juventus menyatakan kekurangan dokter anestesi seperti tuntutan mahasiswa adalah hoaks, karena dokter yang dimaksud saat ini sudah aktif bekerja di RSUD. Unjuk rasa mahasiswa hari itu berlanjut dengan aksi menurunkan bendera merah putih serta doa bersama di bawah tiang bendera. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada 2 hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.